Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa yang diambil dari kitab fikih sunnah. Dan hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang apa-apa yang membatalkan puasa. Kemarin kita sudah membahas bahwa apa-apa yang membatalkan puasa itu yang pertama dibagi menjadi dua. Seseorang yang membatalkan puasanya kemudian wajib mengganti puasanya. Kemudian yang kedua, seseorang yang membatal puasa Ramadan, ya, kemudian wajib bagi dia qada mengganti plus kafaroh. Nah, itu ya, ada plusnya, plus kafaroh nanti. Kemudian yang batal puasanya dan harus diganti adalah yang pertama orang-orang yang melakukan makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja. Dan ini semua ulama sepakat. Dan apa-apa yang mempunyai nilai seperti makan dan minum. Maka ada salah satu kitab ulama sekarang yang membuat pembatal-pembatal puasa kontemporer. Nanti disebut di situ ya orang-orang yang merokok, syurbud dukhon, itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menggunakan shisha nanti. Itu juga batal puasanya. Kemudian orang-orang yang menggunakan orang sesak napas itu pakai apa? Apa itu? Pakai semprot itu ya. Shot misalkan, pakai semprotan itu juga batal puasanya. Ya, batal puasanya. Maka semua yang mempunyai posisinya seperti makan dan minum, maka dia batal puasanya. Ya, maka dia batal puasanya. Kecuali mereka lupa. Orang yang lupa ketika mereka berpuasa, mereka lupa, kemudian mereka makan, maka tidak batal puasanya. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba, barang siapa yang lupa dan dia sedang berpuasa kemudian dia makan dan minum, falyutim saumahu, maka dia melanjutkan puasanya. Jangan membatalkan, lah makan. Lah lanjutlah, jangan. Ya, ketika dia lupa maka lanjutkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung buang. Ya, langsung diselesaikan makanannya. Jangan kelak ada berdalih-dalih dengan mubazir, apa segala macam, tidak boleh. Langsung hentikan makan tersebut dan lanjutkan puasanya. Ya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Sesungguhnya Allah itu sedang memberi dia makan dengan cara lupa tadi. Ya, dengan cara lupa tadi. Maka orang yang lupa, dia tidak jadi masalah melanjutkan puasanya. Kemudian orang-orang yang salah, khoto, ya salah. Contohnya adalah di tempat kita sekarang banyak masjid-masjid yang menggunakan sholawat sebelum azan. Nah, kita mendengarkan
Orang-orang di kampung misalkan, tidak ada siung ya, patokannya azan di masjid. Kemudian mereka mendengarkan, ya Rasulullah. Ah, dia dengarnya hayya 'alas shalah, dia kedengar. Maka ketika itu dia salah, tahu-tahu dia minum, salah. Ya, ternyata belum masuk waktu sholat ataupun matahari itu masih terang. Tidak. Ketika dia salah, maka dia berhenti minum, kemudian tunggu azannya. Azan yang hakikinya itu ditunggu. Jadi seperti itu. Ya. Dan dia tidak wajib untuk menggantikan puasanya di hari itu ketika dia salah dalam mendengarkan azan tadi. Ya, tetap dia mendapatkan pahala puasa di hari itu. Ya. Maka itu pembatal puasa, makan dan minum. Ya. Dan juga apa-apa yang masuk ke dalam mulut selain makan dan minum. Nah, itu juga masuk ke dalam bab fikih kontemporer sekarang itu. Ada sekarang dalam pembahasan fikih itu ketika orang ingin ngecek bagian paru-parunya itu, dia dimasukkan kan lewat tenggorokan, tidak? Alat lewat tenggorokan dimasukkannya, kemudian kameranya nanti melihat di sini nih. Apa itu namanya? Endoskopi ya. Nah, tidak. Itu batal puasanya. Ya, puasanya batal. Ya. Kemudian termasuk pembatal puasa adalah apa namanya? Yang senilai dengan makan dan minum, kapal. Apa itu? Injeksi ya. Apa bahasa medisnya? Kapal, tapi kapalnya itu bius. Ya, bius. Ya. Bius juga termasuk pembatal puasa. Apalagi biusnya itu sudah menggunakan separuh dari badannya. Ya, contoh misalkan orang operasi apa? Operasi sesar misalkan. Sesar sudah setengah badannya kan? Nah, itu ya. Kalau mun dia berpuasa, batal puasanya. Ataupun yang lain misalkan apa? Hah? Kalau gigi itu cuman bius separuh. Gitu loh. Bius separuh itu namanya. Artinya badan yang lainnya itu masih merasakan beratnya puasa. Maka ulama membedakan di sini nanti. Bius yang misalkan bius-bius kecil. Contoh mata ikan, cantengan, canteng tahu ya? Canteng kuku tuh. Nah, itu kan nyabut kukunya itu dibius. Dibius sedikit. Ah, kalau yang cuman dibius itu cuman daerah jempol bae. Yang dipeletek daerah saya. Kan? Yang daerah sayanya itu di bagian jempol bae. Tidak semuanya, tidak semua badan. Ya, tidak semua badan. Kalau biusnya itu cuman sedikit saja, maka tidak batal puasa dia. Tapi kalau sudah kebanyakan badannya itu dibius, setengah badan misalkan, ya enggak, dibius, ya, atau dari perut ke bawah dibius, apa segala macam semuanya, separuh badan itu sudah terbius, maka batal puasa dia, ya. Apanya? Iya, tapi kan tidak masuk ke dalam ini, ya, cuman di gigi, ya. Jadi seperti itu. Hah? Suntik demam. Itu artinya sama dengan makanan, Pak, kalau itu. Iya, itu kan suntik obat namanya. Obat yang berpengaruh kepada badan. Gitu loh. Makanya dalam mazhab Syafi'i, pembatal puasa ini diperketat. Semua yang masuk ke dalam badan batal puasa. Itu mazhab Syafi'i itu. Makanya kalau jangan heran kalau ada ustadz-ustadz nyebut jangan ngurek bilung, batal puasa. Karena itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i mutaakhirin ini, ya, ada ulama-ulama yang
apa namanya? Mentahkik pendapat-pendapat Syafi'iyah ya. Ternyata mengorek kuping itu yang lebih kuatnya tidak membatalkan puasa. Ya, tetes telinga misalkan. Ada hukuk, apa hukuk? Ada jangkrik misalkan masuk ke dalam telinga itu, ditetes. Ya enggak? Itu ada dulu kasus. Ya. Ketika anak jadi santri itu ada jangkrik masuk ke dalam telinga. Kemudian ditetes. Kalau misalkan terjadi di siang hari, tetesan itu masuk ke dalam telinga, tidak batal puasanya. Ya. Dan itu menurut sebagian ulama, ana juga merojihkan pendapat yang itu. Ana menguatkan pendapat yang itu. Bahwa tetes mata, tetes telinga, Pak ya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah obat yang mempunyai pengaruh ke badan, ya, contoh orang diimpus, ya dak. Impus itu kan tidak ada ngerasa lapar orang diimpus itu, benar tak? Ya, orang diimpus itu tidak merasakan lapar, ya, itu batal puasanya. Bahkan ada dulu dokter itu dokter apa namanya puskesmas pondok itu dulu untuk naket santri supaya santri itu tidak ada cak-cak hakit, dibeli vitamin, tapi vitaminnya itu disuntik di jubur di sini, di daging pantat dubur ini. Nakat santri supaya tidak ada cacah hakit. Santri kan gelem cacah hakit ya, salah malas kegiatan cacah hakit. Nah, tuasa yang cacah hakit itu diberi suntik itu. Nah, suntik itu fungsinya vitamin, vitamin badan. Kalau sudah vitamin badan tidak boleh. Karena dia berpengaruh kepada badan, Mbak. Suntik menurunkan panas misalkan. Ketika panas tinggi, suntik menurunkan panas. Oh, tidak pecah. Tidak boleh itu. Suntik menahan lapar. Apa fungsi ya puasa tadi? Ya, tidak boleh kalau suntik seperti ini. Tapi kalau suntik kapal gigi, kapal kaki, ya, itu tidak jadi masalah. Ya, itu tidak jadi masalah. Kemudian yang ketiga, qoi amdan. Qoi artinya muntah secara disengaja. Ya, muntah secara disengaja. Ya. Muntah secara disengaja itu membatalkan puasa. Rasulullah SAW berkata, "Man dzara'ahu al-qai' falaysa 'alaihi al-qada', wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah tidak disengaja, maka tidak ada ganti puasanya. Tidak ada wajib untuk mengganti. Tapi barang siapa yang muntahnya sengaja, maka dia harus diganti puasanya. Ya, maka harus diganti. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jadi kalau kita muntah tidak sengaja, ya, tidak sengaja muntah itu, maka tidak batal. Tapi, ya, sakit muntah misalkan, tapi posisi puasa, ya tidak batal. Ya, mabuk di perjalanan misalkan, giwanceng, ya, misalkan apa namanya, menghabiskan waktu sahur, lah sahur nih dari rumah, ya dah, giwanceng, misalkan, tahu mabuk di perjalanan, muntah lah, muntah habiskan isi di perut tuh, udah tuh tidur nunggu maghrib, misalkan, tidak jadi masalah, tidak batal, ya, karena muntahnya tidak disengaja, gitu loh. Tapi kalau muntahnya disengaja, nah ini menurut sebagian ulama bahwasanya batal dia. Tapi Syekh itu menyebutkan, Syekh Ana sendiri menyelisihi pendapat ini. Beliau menyebutkan muntah sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Beliau berdalil dengan hadis siwak Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bersiwak itu, Rasulullah menyebutkan, benar tak? Itu kan, coba yang kita siwak, kemudian siwak kita itu kita gosok ke lidah, hampir masuk ke tenggorokan, itu rasanya muntah kan? Nah, itu sifat siwak Rasulullah SAW. Nah, beliau berdalil dengan itu bahwasanya muntah disengaja ataupun tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Karena muntah itu mengeluarkan, bukan memasukkan. Kalau memasukkan baru batal, tapi kalau mengeluarkan tidak batal. Nah, ini pendapat beliau. Ya. Saya puasa. Iya. Ya, jadi seperti itu. Maka muntah secara disengaja.
Ngoles minyak angin di hidung batal atau tidak? Tidak batal, Pak. Tidak batal. Ya. Hidung empat nih. Kita pasang. Nih. Ya. Mencium bau tadi, bau yang hangat-hangat tadi, tidak batal itu. Ya. Itu tidak batal kecuali kita minum obat. Nah, itu baru batal. Ya, obat kepel misalkan, langsung telan. Enggak usah pakai minum. Batal kalau itu. Karena ada memasukkan sesuatu ke dalam badan. Ya. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Nah, ini ya. Jadi orang haid, walaupun dia haidnya itu jam 5 sore, ya, tetap batal. Walaupun haidnya itu jam 5 sore tetap batal. Ya. Kemudian yang keenam, istimna. Istimna ini mengeluarkan air mani dengan sengaja bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki mengeluarkan air mani dengan sengaja, batal puasanya. Tapi mendak ngajo, mimpi di siang hari, itu rezeki namanya. Ya, mimpi di siang hari itu ketika berpuasa tidak batal puasanya. Ya. Kemudian sawaun akana sababuhu takbilur rajul li zaujatihi au dhammaha ilaihi au kana bil yad fahuwa yubtilus shaum. Apapun wasilahnya. Misalkan wasilahnya istrinya. Ini ya, ini bahasa fikih, ini agak-agak vulgar ini. Enggak ada. Jadi jangan kelak fikih ini kadang-kadang orang itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini ya. Yang penting tidak batal misalnya. Kelak dia mengambil kesempatan dalam kesempitan lah. Mendekati istrinya misalkan. Kelak diusak-usak bini ya, tahu-tahu kelak keluar sendiri. Paham enggak? Ya. Istrinya diusak, dia tidak berhubungan badan. Gitu loh. Diusak, ngusak bini itu tadi langsung mengeluarkan air mani. Batal. Ya, batal. Gitu loh. Kemudian melihat istri misalkan. Tapi tidak mungkin ditengok keluar air mani ya. Tidak tahulah. Dia macam mana kelak teori macam mana. Ya. Tapi kalau melihat istri misalkan kemudian sampai mengeluarkan air mani batal puasanya. Tapi kalau mengeluarkan madhi tidak batal. Tidak batal. Ya. Dan disinilah salah satu pendapat Syekh. Ada salah satu Syekh ini menyebutkan mengeluarkan air mani itu tidak batal. Walaupun istri itu mengeluarkan air mani tersebut dengan tangannya. Ya, ini pendapat marjuh ini. Ini ada salah marjuh itu memang tidak ditulai abad. Jangan ditulai sama sekali. Hah? Dalilnya adalah asar dari Ibnu Abbas. Inni fa'altu kulla syai'in. Aku melakukan semuanya dengan istriku kecuali jima. Kecuali masuk. Masuk itu berhubungan badan, bertumur. Nah, bertumur, kecuali bertumur. Selain bertumur itu boleh. Jadi itu kata dia. Cuman pendapat ini marjuh, tidak ada ulama yang menyebutkan pendapat ini. Gitu loh. Tapi dia memahami asar tersebut dengan pendapat dia. Makanya ini salah satu syekh itu kadang-kadang dikulau gara-gara ini nih, pendapat-pendapat dia yang menyelisih jumhur. Gitu loh. Dengan dalil, ada dalilnya. Cuman memahaminya itu tidak dengan perkataan jumhur ulama. Apalagi kita ini orang-orang awam dan orang-orang terakhir. Kita ini kan mutakhirin namanya. Jadi kita mutakhirin itu ya harus ngikut orang-orang yang terdahulu yang sudah paham tentang dalil. Ya. Fa in kana sababuhu mujarrad nazar awil fikr fa innahu mithlul ihtilam naharan fi siyam. Tapi kalau dia melihat istrinya, ini perkataan Syekh ya. Kalau dia melihat istrinya, dia nengok istri ya, udah mandi misalkan, dibayang-bayang, malam ngapain? Tahu-tahu keluar boleh air mani tadi. Ini perkataan Syekh ini. Ada tak kira-kira macam itu? Tak mungkin kan? Tak ada mungkin kan? Kecil kemungkinannya ya. Kalau dia seperti ini, kata Syekh, dia seperti bermimpi di siang hari. Ini pendapat beliau nih. Ya, pendapat Syekh ini menyebutkan bahwasanya
Kalau seseorang melihat istrinya mandi, kemudian dia ngembayang malam ngapai dengan istrinya, dibayang-bayang, kemudian keluar sendiri, mengkeras sendiri, dia keluar sendiri, misalkan ya. Itu beliau menyebutkan sama dengan bermimpi di siang hari. Tapi kuda dia mengikuti pendapat ini. Tidak mungkin orang itu ningok langsung keluar ininya, air maninya, tidak mungkin. Dia pasti harus hadikat mengkeras lah hadikat, benar kan? Karena pengertian air mani itu adalah khurujuhu bil juhud. Juhud itu artinya keluarnya itu dengan usaha air mani itu. Benar tak? Kalau dalam keadaan ini, dalam keadaan terbangun, tidak mungkin air mani keluar sendiri. Kalau keluar sendiri namanya air madhi ataupun air wadi. Nah, itu pengertiannya. Ya, ana tidak sependapat dengan beliau, cuman cukup tahu nih pendapat beliau ini. Ya. Jadi ana sendiri lebih menyebutkan bahwasanya keluar air mani ya dengan wasilah apapun, wasilah ningo, ngembayang, tetap batal. Ya, tetap batal. Iya. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau madhi tidak batal loh. Madhi tidak batal. Ini yang mani tadi, yang batal itu. Kemudian tanawul ma yataghazza bihi minal manfazil mu'tad ilal jawf. Dia menggunakan sesuatu yang menggunakan aliran lewat mulut. Gitu loh. Contoh misalkan ya, permen gitu loh. Dia tidak ada makan, tidak ada ketingok, mengunyah gulai-gulai karet. Ada kan gulai-gulai karet itu untuk pengharum untuk mengharumkan mulut itu. Ya. Walaupun dia tidak merasakan makan dan minum, mengunyah gulai-gulai karet itu, ya, tapi dia bercampur dengan liur dan liur itu masuk ke dalam badan, batal puasanya. Ya, puasanya tetap batal. Jadi jangan kalau cacaknya ngunyah gulai-gulai karet itu. Ya. Tapi berbeda dengan odol. Karena odol kita buang. Dan hukumnya odol itu makruh. Hukumnya. Jadi sikat gigi dengan odol hukumnya makruh. Kalau sikat gigi dengan siwak dari kayu siwak itu tidak apa-apa. Ya, mulai dari pagi sampai sore tidak jadi masalah. Nah, kayu siwak itu tapi yang kayu itu yang memang macam harabut itu. Memang masam lidah. Lidah kita itu yang masam. Ya, tidak makruh kalau siwak. Ya. Kalau siwak dia tidak makruh, tapi kalau odol yang ada rasa stroberi, rasa mint, rasa pedas apa segala macam, nah itu makruh hukumnya. Tapi kalau disengaja memang ngerasain yang dia ngerasainnya macam gulai-gulai, batal tetap itu. Ya. Dia merasakannya seperti permen, batal puasanya. Tidak masalah. Ya. Atau disebutkan di sini ketika sengaja menelan bekas makanan yang nempel di gigi. Sahur, lauk rendang. Misalkan ada yang nyangkut-nyangkut daging di gigi itu. Ya. Daging-daging. Tap. Dia tahu nih, ngajau kalau dep ditelan. Batal puasanya. Ya, puasanya batal. Tapi kalau tidak sengaja nelen itu tidak ada batal. Itulah mulia. Ya, ini perkataan Syekh, salah satu guru kita dalam mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan seperti itu. Kalau yang bekas-bekas di gigi itu, ya, kita pemain-pemain, kemudian keluar, kali tengok tetelen. Ya, dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia keluar ketelen, ya, memang sengaja ditelen, itu batal puasa. Siwak itu mustahab, mubah. Ya, mubah.
Boleh. Sama mubah dengan boleh tadi. Ya. Di sini ada salah satu pendapat. Idza akala au syariba au jama'a dhannan ghurubus syams. Barang siapa yang makan dan minum kemudian ternyata dia salah. Ya, dia salah. Ini tadi yang Anda jelaskan, tapi jumhur ulama menyatakan mereka harus mengganti puasanya. Ya, mengganti puasanya. Contoh dia dalam keadaan di hutan misalkan, ya ada. Kemudian dia nyangko matahari itulah tenggelam. Dia nyangko matahari itulah tenggelam. Kemudian dia jalan ke desa, kemudian baru bunyi orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia makan setengah jam yang lalu. Dia sudah makan 1 jam yang lalu misalkan. Dikarenakan gelap. Karena dia makan. Ketika dia masuk ke dalam desa, dia melihat masjid itu baru azan. Ya. Di sini jumhur ulama menyebutkan dia wajib mengganti puasanya. Dia wajib menggantikan puasanya. Tapi pendapat yang Anda bilang tadi, salah satunya adalah pendapat Hasan Basri, Imam Ishaq bin Rahawayh, Imam Daud, Az-Zahiri, Imam Ibnu Hazm, Imam Atha menyebutkan tidak wajib diganti karena salah tadi. Ya, karena salah. Allah menyebutkan laisa alaikum junahun fima akhta'tum. Tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian itu tidak sengaja melakukan kesalahan. Kan memang tidak sengaja, nyangkolah memanglah gelap nian barang. Ya, memanglah gelap. Gitu loh. Bahkan anak sendiri ketika di Sudan itu ya, kadang-kadang anak itu membawa air minum ke lantai 5. Ningok materi lah tenggelam loh. Karena kebiasaan kita sekarang itu azan menunggu, berbuka menunggu azan. Ya, bahkan di sini kemarin kan aku buka di laut itu, orang berjalan aku lah berbuka. Karena ningok materi itu memanglah tenggelam. Gitu loh. Ya, dan memang patokannya itu adalah matahari ketika tenggelam. Kalau misalkan kita itu yakin matahari itu sudah tenggelam, bukalah. Gitu loh. Tapi kalau misalkan dalam keadaan gelap macam tadi kan, tidak ketengok posisi awan apa segala macam, tahu-tahu kita minum, kita berijtihad minum dan kita mendengarkan azan, ternyata yang kita ijtihadkan tadi salah. Jumhur ulama menyebutkan diganti puasanya. Tapi pendapat imam-imam yang tadi yang Anda sebutkan tadi tidak wajib untuk diganti puasanya karena dia salah dalam berijtihad, ya. Ditegur wah. Kalau kita nengok teman kita makan, ya dia lupa makan, ditegur. Jangan kita tengok, biarlah Allah sedang memberi dia makan, jangan. Ya, kita tegur dia. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada pendapat-pendapat yang lain yang membatalkan puasa yang ditulis dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Yang pertama adalah berenang. Berenang itu membatalkan puasa dikarenakan rawan air itu masuk ke dalam tenggorokan. Itu dia. Ini makanya masuknya ke dalam hukum sadduz dzara'i namanya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mubah tapi rawan membatalkan puasa. Jadi langsung sekali lah, dango. Ketika berpuasa tidak boleh berenang. Dulu. Atau ada yang langsung menyebutkan berenang itu membatalkan puasa. Ya, tapi tidak, pada dasarnya berenang itu diperbolehkan kalau aman. Air itu tidak masuk ke dalam badan kita melalui lubang-lubang tadi. Gitu ya. Kemudian setiap sesuatu yang masuk melalui lubang dubur ataupun kubul, yang masuk melalui belakang ataupun depan, itu membatalkan puasa. Ya. Masuk belakang ataupun depan. Apa yang masuk belakang atau depan? Pasti orang sakit biasanya kan? Ya enggak? Ya. Sesuatu yang masuk melalui dubur ataupun melalui kubul, maka dia batal puasanya.
kubul dan dubur. Kubul itu tahu? Tempat keluar air kencing. Nah itu dia. Maka setiap sesuatu yang memasuki dua lubang ini batal puasanya. Ya. Kemudian termasuk pembatal puasa adalah berhubungan badan. Dan ini harus diganti plus kafarohnya. Ya. Kafaroh dia. Kafarohnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarohnya. Cuma nanti mereka berbeda pendapat. Yang membayar kafaroh itu laki-laki atau perempuan. Jumhur ulama menyebutkan laki-laki dengan perempuan. Karena dua-duanya menikmati. Tidak mungkin kan lupa dua-dua ya. Ada kemungkinan lupa dua-dua ya. Tidak mungkin. Ya. Nah, di sini jumhur ulama menyebutkan kalau misalkan laki-laki berhubungan dengan istrinya, maka dua-duanya harus membayar kafaroh. Ya. Kafarohnya tadi budak, kemudian memberi makan orang miskin, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, ya, kalau tidak mampu maka Rasulullah SAW itu memberikan makanan kepada dia dan dia disuruh menggantikan memberi makan keluarganya sebagai penebus dosa yang dia lakukan. Ya, itu yang Rasulullah praktekkan. Gitu loh, Rasulullah yang membantu dia. Ya, jadi jangan masuk ke dalam perkara yang agak berat ini. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ini pendapat Syafi'i ya. Perempuannya tidak ada kafaroh. Jadi perempuannya itu hanya wajib menggantikan puasa saja. Ya. Perempuan hanya wajib menggantikan puasanya, tapi tidak wajib kafaroh dalam mazhab Imam Syafi'i. Gitu loh. Ya. Jadi Imam Nawawi memisahkan. Di sini Imam Nawawi memisahkan perkaranya. Kalau misalkan istri itu dalam keadaan haid dan dia dipaksa suaminya untuk berhubungan badan, maka dia tidak ada kafarohnya. Suami yang bayar kafaroh. Ya. Tapi kalau misalkan istrinya juga tidak memperingati suaminya, tidak ada yang memperingati suaminya nih, ya, tidak mengingkari suaminya, maka dia harus juga membayar kafaroh. Ya. Jadi seperti itu. Tafsil di situ, ada pembeda. Ya. Maka itu tadi pembatal-pembatal puasa yang disebutkan oleh para ulama ya. Menggunakan salap boleh tidak? Salap kureng. Boleh tidak? Boleh. Ya. Di sini kureng, bisul, lepeh, pasang salap. Salap itu kan nyerap ke kulit kan? Tidak jadi masalah. Boleh. Tidak ada batal. Ngapain baca batal membunuh nyamuk? Tidak ada batal ya. Membunuh nyamuk tidak batal ketika puasa. Ya. Jadi menggunakan salep, ya, menggunakan apa tadi obat-obat keseleo itu, walaupun dia menyerap ke dalam badan kita, itu tidak membatalkan puasa kita. Ya, tidak membatalkan puasa kita. Hah? Keluar darah? Boleh. Bahkan di sini disebutkan, Syekh menyebutkan bahwasanya mendonorkan darah ketika puasa boleh, tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada yang darurat nih, didonor darahnya. Kan memasukkan jarum tadi. Ya, donor, boleh. Asalkan memang kuat fisik. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Imam Ahmad tidak boleh. Karena Imam Ahmad itu menyamakannya dengan bekam. Ya, bekam itu batal menurut Imam Ahmad. Orang yang berbekam berpuasa batal puasanya. Menurut Imam Ahmad. Ya. Sampai sini dulu. Insyaallah besok kita akan membahas tentang
qada puasa dan juga tentang i'tikaf ya. Dan setelah itu nanti mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan ini dengan ilmu dan juga ijtihad yang menjadikan kita betul-betul orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.